Meaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter dan Empoli akan bertemu di Giuseppe Meazza pada pekan ke-21 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Senin 20 Januari 2025 pukul 2.45 waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Setelah kalah dari AC Milan di final Supercoppa Italiana, performa Inter belum sepenuhnya meyakinkan. Pertama, mereka cuma menang tipis 1-0 di kandang tim promosi Venezia melalui gol tunggal Matteo Darmian. Sesudah itu Inter ditahan Bologna 2-2 di Giuseppe Meazza. Sempat tertinggal, Inter berbalik memimpin lewat gol-gol Denzel Dumfries dan Lautaro Martinez, tapi akhirnya harus puas berbagi poin usai gawangnya kembali dibobol Bologna. Inter membutuhkan kemenangan yang meyakinkan untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Laga kandang melawan Empoli mungkin adalah kesempatan bagus bagi mereka untuk melakukannya. Empoli musim ini baru meraih 4 kemenangan dan sudah menelan 8 kekalahan. Mereka saat ini masih berjuang di papan bawah. Pada pertemuan pertama musim ini pada pekan ke-10, Inter menang 3-0 di kandang Empoli. Empoli bermain 10 orang sejak Saba Goglishidze di kartu merah di menit ke-31. Inter kemudian menyerangkan 3 gol melalui Davide Fratesi pada menit ke-50 dan 67, serta Lautaro Martinez pada menit ke-79. Inter Milan akan melakukan beberapa rotasi dalam line-up mereka saat menghadapi Empoli di laga Serie A mendatang. Menurut laporan Sky Sport Italia, Alessandro Bastoni akan diistirahatkan pada pertandingan ini dan posisi bek kiri akan diisi oleh Carlos Augusto sebagai penggantinya. Dengan absennya Hakan Calhanoglu, Inter akan mengandalkan Christian Aslani untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh gelandang asal Turki tersebut. Namun laporan dari Sport Mediaset menyebutkan bahwa ada kemungkinan Piotr Zielinski bisa tampil di posisi tersebut, tergantung pada keputusan pelatih Simone Inzaghi. Aslani atau Zielinski dan 2 gelandang lainnya Nicolo Barella dan Henrik Mkhitaryan akan mengisi lini tengah Nerazzurri. Francesco Acerbi dan Davide Fratesi dipastikan tersedia untuk pertandingan melawan Empoli. Namun keduanya diperkirakan hanya akan memulai pertandingan dari bangku cadangan, mengingat mereka baru saja kembali dari masalah kebugaran dan belum sepenuhnya fit untuk bermain sejak awal. Mantan pelatih timnas Italia dan Fiorentina, Cesare Prandelli percaya bahwa Inter akan memenangkan gelar Serie A musim ini jika Hakan Calhanoglu tetap fit hingga akhir musim. Pernyataan ini disampaikan Prandelli dalam wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Saat ini, Hakan Calhanoglu sedang menjalani pemulihan cedera dan diperkirakan kembali bermain pada akhir Januari. Meskipun masa absennya relatif singkat, gelandang asal Turki ini telah melewatkan beberapa pertandingan penting dan akan absen dalam beberapa laga lainnya, termasuk di Serie A dan Liga Champions. Inter mencatat hasil yang beragam tanpa kehadiran Calhanoglu. Saat menghadapi Venezia, Christian Aslani tampil apik menggantikan posisi Calhanoglu sebagai gelandang bertahan dan membantu Inter meraih kemenangan meyakinkan. Namun performa Aslani kurang solid ketika Inter menghadapi Bologna di laga berikutnya.
Prandelli menilai Calhanoglu sebagai pemain kunci dalam perebutan gelar Serie A. Sebagian besar peluang Inter untuk meraih Scudetto bergantung pada kebugaran Calhanoglu, ujar Prandelli. Tak ada tim lain yang memiliki senjata sebanyak Inter. Gelar Serie A ada di tangan mereka sejauh mereka mampu menunjukkan superioritas di lapangan hari demi hari, tambahnya. Namun Prandelli menekankan bahwa untuk mendominasi, kehadiran Calhanoglu di lapangan sangat penting. Calhanoglu memberi Inter elemen ketidakpastian yang dibutuhkan dalam sistem Inzaghi, kata Prandelli. Ketika dia absen, tim tetap kuat, tetapi lebih sulit saat mereka tidak memiliki ruang besar untuk dimanfaatkan. Inter tengah mempersiapkan revolusi besar di lini tengah untuk musim panas mendatang. Penampilan Christian Aslani yang masih kunjung tak meyakinkan dan keinginan Davide Fratesi untuk hengkang memaksa Nerazzurri merancang perombakan. Beberapa nama telah masuk radar termasuk gelandang Como Nico Paz, pemain Torino Samuel Ricci, dan bintang muda Dinamo Zagreb Petar Sucic. Inter optimis Simone Inzaghi dapat memaksimalkan potensi Paz sebagai gelandang tengah meski ia saat ini bermain lebih menyerang. Sementara itu, Ricci diprediksi menjadi rebutan dengan AC Milan karena Torino mematok harga tinggi yakni 35 hingga 40 juta euro. Di sisi lain, Petar Sucic dinilai sebagai opsi yang lebih terjangkau dengan harga sekitar 10 hingga 15 juta euro, sekaligus memiliki potensi besar untuk berkembang. Jika dua pemain tengah tiba musim panas mendatang, maka dua pemain hengkang mengikuti dan itu diprediksi adalah Fratesi dan Aslani. Inter dilaporkan sedang menyiapkan tawaran untuk mendatangkan Sadio Mane dari Al Nassr. Pemain internasional Senegal tersebut bergabung dengan klub Saudi itu pada musim panas 2023 setelah hanya satu musim bersama Bayern Munich. Menurut Sport FR, Inter ingin menjadikan Mane sebagai rekrutan besar mereka untuk memperkuat lini serang. Hal ini menjadi langkah yang berbeda dari fokus mereka pada pemain muda di beberapa bursa transfer terakhir. Al Nassr sendiri dikabarkan bersedia mempertimbangkan penjualan Mane jika tawaran yang datang sesuai dengan harapan. Dengan jendela transfer Januari yang sedang berlangsung, Inter berencana untuk segera mengambil langkah konkret. Namun permasalahannya jelas adalah angka gaji yang akan diminta si pemain. Jika Mane bersedia menurunkan jumlah gajinya, maka ada kemungkinan transfer ini terrealisasi. Nuno Tavares, wingback Lazio yang saat ini berstatus pinjaman dari Arsenal, menjadi sorotan setelah tampil impresif di Serie A musim ini. Dengan 8 assist, ia menjadi pemain dengan kontribusi assist terbanyak sejauh ini di Liga. Penampilan apiknya telah menarik perhatian klub-klub besar seperti Inter, AC Milan, dan Juventus. Ketiga klub tersebut dilaporkan mulai mendekati pemain berusia 24 tahun itu untuk kemungkinan transfer. Namun Lazio memiliki kewajiban membeli Tavares secara permanen jika kondisi tertentu terpenuhi dengan biaya sekitar 8 juta euro. Selain itu, Arsenal berhak atas bagian dari penjualan kembali di masa depan. Mengingat ia bisa bermain di kanan dan kiri, kemungkinan ia diproyeksikan menjadi penerus Matteo Darmian jika memilih bergabung dengan Inter.